Bismillah, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yin Rahmat Saputra, atau biasa disapa dengan Imawan Yin atau Imawan Rahmat. Saya delegasi dari pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku Utara yang saat ini sedang berproses di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Ternate. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit memperkenalkan, akan sedikit memaparkan tentang secuil pengetahuan saya mengenai epistemologi Islam. Epistemologi Islam, jikalau kita melihat secara bahasa, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem itu adalah sebuah pengetahuan atau cara kita menempatkan sesuatu, sementara logos itu juga merupakan sebuah pengetahuan. Jadi sebenarnya dua hal ini adalah bisa dimaknai sama, tetapi epistemologi secara keseluruhan itu merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Jadi menurut at-tafsir, epistemologi yaitu membicarakan sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana cara kemudian memperoleh pengetahuan itu sendiri. Epistemologi berbicara tentang cara umat manusia untuk mencapai sebuah pengetahuan. Sementara kalau kita sangkut pautkan dengan kemudian kita berbicara tentang epistemologi Islam, maka bagaimana cara setiap umat manusia, bagaimana cara setiap kita ini memperoleh sebuah kebenaran melalui pandangan Islam, seperti itu. Melalui pandangan-pandangan Islam, epistemologi Islam. Jadi ada tiga pola pikir, tiga usul atau asas yang kemudian terdapat dalam epistemologi Islam. Yang pertama itu adalah bayani, yang kemudian adalah burhani, yang selanjutnya adalah irfani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga hal ini. Tiga hal ini yang kemudian menjadi pokok perbedaannya. Ya. Jadi yang pertama itu burhani. Maksud saya adalah bayani. Imam dan imawati, bayani ini berasal dari bahasa Arab atau biasa kita sebut dengan al-bayani. Al-bayani itu secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Jadi pada intinya bayani ini adalah cara seseorang memperoleh kebenaran secara kontekstual. Jadi secara teks, sesuatu memperoleh kebenaran dari sesuatu yang ada, sesuatu yang tertulis. Jadi kalau misalnya epistemologi, kalau kita bersandarkan kemudian kembali kepada Islam, berarti berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yang kedua adalah burhani, ya. Burhani. Jadi secara bahasa Arab, burhani ini berarti mensucikan atau menjernihkan. Jadi menurut ulama usul, burhani ini merupakan pemisah kebenaran dari kebatilan
dan membedakan kebenaran dari kesalahan melalui penjelasan. Jadi kecenderungan metode Burhani ini menempatkan segala sesuatu atau menempatkan cara seseorang untuk memperoleh kebenaran itu menggunakan rasio, menggunakan akal pikiran seperti itu, dengan landasan berpikir. Jadi alasan ini atau dengan metode Burhani ini yaitu mereka orang-orang yang menggunakan metode Burhani ini lebih kepada berdalilkan kalimat-kalimat yang sering juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebut umat manusia, yaitu at-taqilun atau taqilun, kemudian tafakkarun, kemudian tadabbarun, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dalil-dalil yang kemudian digunakan oleh mereka yang menggunakan metode Burhani. Selanjutnya adalah Irfani. Jadi Irfani ini lebih kepada lebih kepada sesuatu itu memperoleh sebuah kebenaran itu bersumber dari Allah, gitu. Bersumber dari Allah, dan dia ini dia secara batiniah, gitu. Secara ruhiyah. Jadi semacam wahyu, semacam itulah. Jadi Imawan dan Imawati pada intinya, pada pokoknya adalah epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah orang yang mempunyai corak berpikir bagaimana lebih cenderung bahwa sumber kebenaran atau pengetahuan itu berasal dari teks. Kalau epistemologi Islam berarti berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya, kalau epistemologi Burhani itu memberikan pemahaman bahwa kebenaran itu dapat diperoleh melalui akal dan panca indera. Sementara corak atau gaya epistemologi Irfani itu memberikan pemahaman bahwa kebenaran itu berasal dari wahyu, berasal dari ilham. Ya. Jadi mungkin itu singkatnya apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.